Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kembali. Kita coba menatap ke depan ini ya Bang ya. Bagaimana kemudian pertandingan esok ya melawan Bahrain. Apa yang kemudian harus diwaspadai oleh timnas kita, Bung Toel, terhadap Bahrain ini? Bahrain lawan yang sulit pasti. Dia juara Piala Teluk baru kemarin. Lalu rekor belakangan pun kan ketat. Dia juga terakhir kalah 0-2 dengan Jepang. Jadi saya pikir Bahrain nggak bisa dianggap lawan enteng. Jadi dua pertandingan dalam konteks besar nih ya, karena ada mimpi ingin lolos, dua pertandingan kalau hitung-hitungan harus menang. Artinya do or die, hidup mati. Lawan Bahrain harus menang, lawan China nanti 5 Juni harus menang. Mau nggak mau. Nah, bagaimana untuk menangnya ini yang sebetulnya menjadi sebuah yaitu pertarungan, sebuah tantangan, sebuah seni sepak bola yang harus diselesaikan oleh tim kepelatihan gitu loh. Lalu bagaimana ada sebuah tekanan pressure, bagaimana tim ini menghadapi pressure yang besar begitu kan. Waktunya singkat tapi Bang. Ya FIFA Matchday kan sudah terjadwal memang seperti itu. 20, 25, nanti 5, 10 Juni kan begitu. Jadi memang pasti singkat gitu loh. Makanya saya nggak mengabaikan yang Jabrik bilang tadi faktor kelelahan segala macam, tapi setiap tim harus bisa beradaptasi. Ya, karena kan memang jadwalnya segitu-gitunya dan pemain lagi dalam periode kompetisi kan. Jadi sebetulnya kalau pemain dalam periode kompetisi itu dia sudah dalam kondisi siap kan, hanya tinggal di recovery dan conditioning kan, kayak begitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat esok ini kan akan di-GBK nih ya, dan juga semua mata tertuju pada pertandingan esok karena ini jadi tadi ya hidup dan mati bagi timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau Anda sebagai mantan pemain Bang, bagaimana sih sebenarnya menghadapi begitu ya bermain di GBK dengan supporter yang begitu luar biasa, ini menjadi semangat atau justru pressure yang luar biasa? Ya kalau kita ya Mbak ya, ketika saya juga bermain seperti itu ada euforianya, apalagi ini memang kita harus mendapatkan poin, itu peluang itu pasti juga terbuka. Dan kita mungkin di kebelakang juga mungkin ada motivasi dengan kekalahan kemarin, dan juga para pelatih juga kan pasti mengevaluasi kekurangan kelemahannya tim itu di mana atau apa kan gitu. Nah apalagi kita memang harus butuh poin, harus benar-benar bermain di tuan rumah, apalagi penontonnya antusias banget gitu. Itu juga mereka harus benar-benar lagi nggak perlu salah pilih formasi gitu loh. Yang sekarang kalau memang ini dipakai sama pelatihku 4-3-3 ya memang harus dimaksimalkan. Seperti itu Mbak. Oke, termasuk juga bagaimana nanti pemain kita ini ya harus kemudian bisa bangkit dari kekalahan kemarin lawan Australia agar bisa bermain maksimal di lapangan. Secara psikologis seperti apa? Kalau menurut saya secara psikologis bermain di kandang itu ya bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Positifnya ya tentu saja ada suntikan adrenalin yang diberikan penonton kepada kita, dan itu nggak main-main. Mungkin Bang Jabrik tahu lah gitu gimana euforianya segala macam. Tapi di lain sisi ada itu juga pemain-pemain yang malah jadi tekanan mental gitu karena masih terbawa ini. Makanya penting sekali tim kepelatihan ini melakukan psikolog secara face to face. Jadi ya suntikan agar kemudian mereka bisa bangkit kembali dari kekalahan kemarin gitu. Ya itu ya banyak ya kalau di psikologi itu ada on the field sama off the field gitu. Jadi mulai sekarang ya walaupun tinggal besok tapi ya ada suntikan-suntikan moral yang mestinya diberikan face to face gitu. Karena tiap pemain tuh punya kemampuan atau kognitif yang beda-beda gitu, dan psikolog mesti lihat ini gitu, beda-beda pemain, beda cara pendekatan gitu. Dan ini juga as tim ya, dalam sebuah tim kalau satu oleng semua ini gitu ya. Kita coba ingin dengar dulu ya bagaimana respon dari masyarakat soal laga esok. Sudah ada rekan kami, ada Shena Damayana langsung dari Gelora Bung Karno. Shena, antusiasme warga di sana seperti apa? Ya Maria Segaf, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Esok hari Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentunya ini merupakan laga hidup dan mati mengingat kemarin Indonesia telah mengalami kekalahan dari Australia dengan skor 5-1. Ini merupakan pertandingan yang sangat penting tentunya dari timnas ataupun dari masyarakat Indonesia. Seperti apakah antusiasme dari masyarakat Indonesia terkhusus untuk menghadapi Bahrain di
esok hari. Kita akan tanyakan langsung, kita sudah bersama dengan Mas Arief. Mas, sehat ya? Sehat. Mas, gimana nih optimisme esok hari Indonesia akan melawan Bahrain? Ya saya sendiri sih optimis ya, apalagi kali ini kita bertanding di kandang sendiri, ya kemungkinan menangnya ya saya optimis besar sih ya untuk kemenangan Indonesia. Dan kalau bisa menangnya lumayan ya skornya, karena untuk menjaga selisih gol, karena kemarin kita dibantai Australia 5-1 itu suatu kekurangan untuk di klasmen ya, karena bakal merugikan Indonesia. Makanya Indonesia harus bisa mengejar ketertinggalan selisih gol. Kalau kita ingat lagi kan Bahrain sempat melawan Indonesia dengan hasil skornya seri nih. Gimana nih kemungkinannya? Ya kalau kemarin kan seri mungkin karena di kandangnya Bahrain ya. Ya saya sih optimisnya kita bisa memberikan skor yang lebih ya, kalau terutama karena di kandang sendiri harusnya bisa lebih baik Indonesia bertanding di GBK ini. Oke, itu dari laganya. Tapi kalau kita mengingat bahwa ini adalah pertandingan kedua Timnas Indonesia dengan komando Patrick Kluivert, gimana nih menurut Abang? Ya kalau saya sih sebenarnya memang kemarin itu disayangkan ya, pergantian pelatih itu saya ada sedikit kecewa sedikit, karena kita masih punya beberapa pertandingan yang besar, apalagi ini pertandingan krusial ya untuk supaya kita bisa lolos di Piala Dunia ya, karena kita berharap Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Tapi di balik itu kita juga harus tetap optimis untuk pelatih baru ini, karena kita harus bisa kasih kesempatan, karena itu wajar ya pergantian pelatih, kita di awal selalu begitu juga. Tapi mudah-mudahan ini pertandingan kedua ini bisa lebih baik untuk Patrick Kluivert. Ini terakhir nih, ada kemungkinan Miss Hilgers kan gak bisa memperkuat karena kemarin sempat cedera. Gimana pendapatnya? Itu kan salah satu jagoan juga tuh. Ya oke. Memang Miss Hilger untuk di GBK sendiri belum pernah main ya. Tapi sih kita pemain cadangannya juga bagus juga, terutama kayak banyak back, saya lupa namanya siapa gitu. Adalah penggantinya Miss Hilger ada kok. Menurut saya lebih baik. Masih banyak, Mas Arief, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Dan itu dia antusiasme dari masyarakat Indonesia menghadapi laga penting yang akan dilaksanakan esok hari. Tentunya kita semua berdoa supaya Timnas Indonesia meraih kemenangan besar pada tanggal 25 Maret 2025. Kembali ke studio. Itu dia, tadi Shena sudah sampaikan di awal, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Tadi juga kita sudah mendengar ya bagaimana optimisme dari para pecinta sepak bola tanah air, dukungan penuh terhadap Garuda kita untuk bisa mencuri poin pada saat melawan Bahrain di GBK esok hari. Kita ingin tahu betul sebenarnya apakah kemudian Patrick Kluivert ini sudah menemukan formula yang ciamik bagi timnas kita melawan Bahrain esok hari. Kita akan membahasnya usai jeda sesaat lagi.